E-commerce, a digital experience designer. Apa sih e-commerce itu? E-commerce merupakan kepanjangan dari electronic commerce, sebuah tempat jual beli seperti pasar berbasis online. Apa sih dampak yang didapat dari adanya e-commerce? Akses yang mudah dapat mempersingkat rantai penjualan dan memperluas penjualan langsung ke pelanggan. Semua orang bisa menggunakan dan membuat bisnis secara online. Lalu, apa saja sih yang bisa disebut sebagai e-commerce? Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai macam contoh e-commerce yang tersedia, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, mungkin juga ada yang memakai Zalora, dan sebagainya macamnya. Lalu ada juga e-commerce seperti Gojek dan Grab yang kita bisa menggunakannya sebagai food market. Lalu ada juga Instagram, Facebook, dan WhatsApp, sosial media yang kita gunakan sebagai tempat jual beli secara online. Lalu seperti apa sih e-commerce itu? Nah, seperti yang kita lihat di contoh slide yang ini, dan ada foto dari aplikasi GoFood. Nah, di GoFood itu kita bisa menggunakan GoFood ini sebagai akses jual beli makanan yang dapat mempermudah sistem penjualan kita dan mungkin pembelian kita juga, dengan cara kita bisa mengakses aplikasi itu dan kita bisa membeli barang-barang atau membeli makanan dari GoFood itu dan diantarkan dari Gojek. Nah, lalu yang kedua kita bisa lihat yaitu Shopee. Nah, Shopee ini adalah salah satu e-commerce terbesar yang ada di Indonesia dan dia memberikan sebuah akses kepada pelanggan dan penjual, bagaimana penjual bisa menaruh barang-barangnya di aplikasi ini dan penjual bisa mengaksesnya dan melihat berbagai macam barang-barang, dan ada juga store-store atau toko-toko dari official account, yaitu toko-toko yang asli dari officialnya, seperti iBox Store yang kita tahu menjual produk-produk Apple. Nah, yang ketiga adalah Facebook. Nah, Facebook juga adalah sebuah sosial media yang sering kita pakai untuk bersosial, untuk mengakses, mengunggah foto, mengunggah status, dan sebagainya macamnya. Dan kita juga di sini sekarang ini Facebook menjadi sebuah marketplace yang besar juga untuk kita bisa menjual barang-barang atau kita mencari barang-barang yang kita butuhkan. Lalu apakah berjualan di e-commerce itu efektif? Nah, dengan menggunakan cara yang tepat dan memasarkan produk yang baik, dapat meningkatkan penjualan dan kepercayaan terhadap masyarakat. Setiap langkah bisnis akan memiliki tantangannya masing-masing yang berbeda, namun bisa dipelajari. Nah, di e-commerce itu memudahkan kita mendapat customer dari berbagai daerah karena tidak ada batasan jangkauan dari e-commerce itu sendiri. Jadi kita bisa menjual itu secara online yang pasarnya luas, yang bisa seluruh Indonesia, mungkin bisa sampai seluruh dunia, yang tidak dibatasi oleh jarak. Karena kita bisa mengirimkan barang itu atas kepercayaan dan dari tempat e-commerce itu sendiri gitu. Dan bedanya dari pasar tradisional yang dikarenakan jangkauan pasar tradisional terbatas dia. Jadi customer yang akan diraih merupakan pengunjung pasar tersebut. Kayak seperti kita harus mencari buah di sebuah pasar swalayan, pasar tradisional, tapi ternyata buah itu lagi tidak musimnya, jadi kita susah untuk mencarinya, ternyata di pasar itu tidak ada. Nah, di e-commerce kita bisa mendapatkan itu dengan lebih mudah. Lalu apa sih kelebihan dari e-commerce? Nah, dapat meningkatkan penjualan bisnis Anda. Itu karena akses yang lebih mudah antara penjual dan pembeli,
Jadi transaksi lebih memudahkan, lalu ada memudahkan akses untuk pembeli dan penjual seperti yang tadi saya bilang, dan menghilangkan perantara seperti pasar atau mall. Ya, jadi kita lebih meminimalisir dari perantaranya. Jadi aksesnya tuh lebih antara pelanggan dan penjual lebih face to lebih mudah lah ya. Dapat memotong harga produksi dari harga sewa tempat dan pengeluaran lainnya karena kita tidak perlu buka toko dan harga dapat lebih terjangkau karena kita bisa memotong banyak hal seperti biaya untuk menaruh sewa toko dan sebagainya macamnya. Lalu apa sih kekurangan dari e-commerce? Nah, keterbatasan teknologi ya mungkin banyak yang mungkin masih belum mengetahui, masih belum mengerti dan masih kurang memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi itu membuat keterbatasan di pengetahuan atas e-commerce itu sendiri. Lalu pembeli tidak bisa merasakan fisik asli dari produk kita. Ya selayaknya kita mungkin membeli baju di mall, kita bisa melihat fisiknya, kita bisa fitting juga. Tapi kalau di e-commerce kita nggak bisa merasakan itu, kita nggak bisa mengecek hal tersebut. Lalu kekecewaan pembeli karena produk tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini lebih ke arah pintar-pintaran dari seorang pembeli untuk mengecek produk itu bagus atau tidaknya, mungkin dari komennya, mungkin dari status penjualannya, apakah dari record penjualannya juga dari toko tersebut. Untuk itu kenapa sih kita harus mencoba jualan online? Nah, pertumbuhan pengguna e-commerce yang semakin meningkat membuka peluang banyak pihak untuk diuntungkan. Dan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat, sebagai penjual Anda harus bisa melihat ini sebagai peluang untuk membuka lahan baru. Nah, kita lihat contoh Budi si penjual keripik singkong. Nah, Budi merupakan seorang penjual keripik singkong yang dia buat sendiri dengan peralatan seadanya di rumah. Selama ini dia harus pergi ke pasar untuk menjajakan dagangannya. Jika hari itu ada biasanya dia menjual ke tetangga di sekitar rumahnya bagi yang mau. Bagaimana cara dia bisa mengembangkan bisnisnya? Apa yang harus saya persiapkan untuk saya bisa mendapatkan bisnis online? Nah, ini sebagai apa hal-hal yang harus si Budi lakukan atau Anda lakukan ketika Anda ingin melakukan bisnis secara online. Pertama adalah Anda harus memiliki akun email Anda. Kedua, Anda harus membuat akun toko Anda. Lalu Anda harus menyiapkan buku tabungan dan rekening untuk bisnis melalui Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, atau berbagai macam yang lain. Anda harus memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam e-commerce tersebut. Dan yang terakhir, Anda harus bersiap untuk belajar lebih dalam mengenai bisnis untuk Anda bisa berkembang. Nah, memulai perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu. Itulah kunci dalam bisnis. Kata-kata dari Ipo Santosa. Mungkin sekian dari presentasi saya saat ini. Jika ini dapat menambah wawasan Anda, semoga ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih sudah menonton.